Baik, mari kita buka Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ya, ini bagian yang singkat tapi penting karena ada beberapa hal penting yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenaikan Kristus ke surga ini luar biasa sekali. Memang Yesus tidak memerintahkan untuk kita memperingatinya. Tetapi ya, kenaikan Yesus ke surga ini kita lihat bahwa ini sesuatu yang membanggakan sekali. Nah, peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini adalah ini adalah satu paket karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi seluruh umat manusia pada umumnya dan bagi orang percaya secara khusus. Nah, jadi kenaikan Kristus ini adalah satu paket karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi kita manusia. Apa artinya? Nah, artinya bahwa kita bicara karya keselamatan Allah itu tidak hanya pada hari kelahirannya, pada saat pelayanannya, pada saat kematiannya, kebangkitannya, atau pada kenaikan itu sendiri. Ini semua adalah satu paket karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi kita umat manusia. Nah, itu sebabnya tidak bisa dipisahkan. Kita mau melihat ya karya Kristus, karya Allah itu hanya di dalam hari kelahiran. Nah, tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pisahkan itu sama seperti kita lihat sebuah lukisan yang belum selesai. Sebuah lukisan yang masih tanggung. Nah, itu sebabnya karya keselamatan Allah kita lihat dari kelahirannya, mulai dari nubuatan ya, berita-berita bahwa Mesias akan datang, terus sampai kepada hari di mana dia naik ke surga. Tapi sebenarnya hari naik ke surga ini mungkin masih ada lagi. Bagaimana karya Roh Kudus itu bekerja, bagaimana karya ya gereja, rasul-rasul, orang percaya sampai hari ini. Dan mungkin masih terus sampai dunia ini berakhir, sampai dunia ini lenyap, karya keselamatan itu baru nanti berakhir. Lalu yang berikut kita lihat bahwa peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini begitu unik. Dan ini peristiwa yang ya sebenarnya ya keunggulan di dalam kekristenan. Sesuatu yang unik tetapi sesuatu yang unggul di dalam agama Kristen. Nah, kenapa demikian? Karena konsep di dalam agama-agama yang lain, mereka berkata bahwa agama itu adalah usaha di mana manusia mencari Tuhan. Usaha di mana manusia mencari Allah, mencari keselamatan dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, berusaha untuk mencari Allah. Tetapi di dalam agama Kristen itu beda. Kita bukan berusaha mencari Allah, tapi Allah sendirilah yang datang untuk mencari kita. Amin. Nah, ini beda sekali. Itu sebabnya keselamatan di dalam agama Kristen adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada kita. Bukan inisiatif kita, tapi inisiatif Allah untuk datang, untuk mencari kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi, inilah keunikan daripada agama Kristen. Allah yang mencari kita, Allah yang datang menyelamatkan kita, dan Allah sendiri yang membenarkan kita di hadapan Allah, Allah Bapa. Nah, kemudian di dalam kekristenan kita lihat bahwa Kristus yang pernah datang, yang pernah turun itu, dia jugalah yang kemudian nanti naik. Jadi hari ini kita memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Nah, Kristus inilah yang juga dulu pernah datang, yang pernah menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus ini adalah Allah yang kelihatan. Karena sesungguhnya Allah itu roh. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Allah yang roh itu, dia menjelma di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus bilang, kalau kalian lihat saya, berarti kalian sudah lihat Allah Bapa itu. Jadi Yesus Kristus ini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu, yang pernah datang, lalu hari ini kita memperingati dia naik kembali. Dia kembali kepada asalnya.
Nah, kemudian kalau kita soroti kata kenaikan, nah ini bukankah sesuatu yang kita idam-idamkan? Ya, sesuatu yang kita rindukan, kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kenaikan kelas. Setiap anak sekolah dia rindu kalau dia itu mengalami kenaikan kelas. Berarti dia naik ke level yang di atasnya. Naik terus, naik kelas. Nah, kenaikan kelas itu didambakan oleh anak-anak sekolah dan juga orang-orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka. Karena kalau tidak naik kelas, berarti itu gagal. Berarti itu kurang. Harus naik, harus terus naik. Nah, kemudian kita juga mengharapkan bahwa ya kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, kita kenaikan ya karir kita naik terus naik. Bukankah ini sesuatu yang membuat kita senang, kita bangga ketika jabatan kita itu naik, pangkat kita itu naik, karir kita itu naik. Wah, ini sesuatu yang bangganya luar biasa. Nah, kemudian kita juga senang ketika ya pendapatan kita itu mengalami kenaikan. Upah kita, gaji kita naik. Ini sesuatu yang kita harapkan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada juga kenaikan yang tidak diharapkan. Yaitu apa? Kenaikan harga barang. Kalau harga barang itu naik, wah, kitanya yang susah. Kalau di Jawa itu BBM naik, orang semua demo. Padahal naiknya hanya 100 rupiah, hanya 500 rupiah. Tapi demonya itu bisa 1 minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, naik harga barang itu kita tidak harapkan. Apalagi kenaikan angka kriminal, kenaikan ya kasus COVID-19. Kita lihat positif ini dia naik terus. Di Kota Jayapura sudah 100 lebih, di Timika dan lain sebagainya. Kalau angka kasus ini dia mengalami kenaikan, wah, ini kita jadi masalah. Atau kenaikan-kenaikan lain yang memang tidak kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan segala sesuatu di dalam dunia ini yang kodrati, yang alami, yang fana, semua bisa mengalami kenaikan. Tapi dia pasti akan turun juga. Dia pasti akan jatuh juga. Misalnya apa? Misalnya waktu kita lempar batu ke atas. Kita lempar batu ke atas, batu itu pasti akan jatuh juga. Kita mau lempar setinggi apapun, dia batu itu pasti akan jatuh ke bawah. Kenapa demikian? Nah, karena ini memang sesuatu yang kodrati, sesuatu yang sudah ini semua adalah ciptaan semata. Waktu kita perhatikan pesawat terbang jenis apapun, pesawat tempur kah, roket kah, dia naik setinggi apapun, dia tetap pasti akan jatuh. Itu sebabnya kita ingat kemarin ada satu pesawat MAF yang jatuh. Walaupun pesawat itu kecil, ya kita prihatin ya. Tetapi semua yang naik dia pasti akan turun. Karena itu adalah kodrati, itu alami. Nah, perhatikan bagaimana ekspresi orang yang dia bangga sekali ketika melihat, mengetahui, menyaksikan bahwa Yesus itu dia bisa naik. Dia melebihi daripada semua yang lain. Pesawat kah, kita lempar batu kah naik. Nah, Yesus itu tidak demikian. Berarti dia ini luar biasa. Nah, bagaimana ekspresi orang yang dia bangga ketika melihat kenaikan Yesus itu ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, pasti ekspresinya orang itu bersorak-sorai. Nah, saya bayangkan bagaimana waktu kita misalnya Persipura itu main bola. Persipura ini kan kebanggaan masyarakat Papua. Makanya waktu Persipura itu dia tampil, dia main. Wow, orang harus semua nonton depan TV. Pak John tidak boleh lewat ya. Pak Dimo, Pak Yomi, kita yang lain. Kalau Persipura main, kita harus nonton. Begitu Persipura dia tendang gol, jangankan gol, meleset samping gawang saja, orang berteriaknya itu luar biasa. Ekspresi bangganya itu
Bahkan kalah mungkin tetap bangga ya. Aduh, boleh biar sudah kalah tapi dia tetap idola. Itu harga mati, tidak bisa tidak. Bapak Ibu Saudara, waktu lihat Persipura itu dia main dari kaki ke kaki, masuk sampai ke garis 16, apalagi sampai cetak gol, itu orang bersorak-sorainya itu luar biasa. Orang berteriak dengan sekeras-kerasnya. Pak John, ekspresi kalau gol bagaimana? Misalnya 1 gol bola masuk, ekspresinya pasti tidak hanya gol, hore, gol, wih, teriak sini. Bahkan teriaknya itu tidak pendek, teriaknya itu panjang. Saya pernah beli nasi goreng ya di satu tempat. Lalu rupanya hari itu ada Persipura main. Rupanya orang ada buat satu kelompok, mereka nonton. Lalu begitu gol, tadi kan masih sunyi senyap. Begitu gol dan suara meledak itu, gol. Wih, saya kaget. Saya bilang, oh Persipura main. Nah itu biasa, itu ekspresi. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita tahu bahwa Yesus ini dia terangkat naik ke surga, ekspresi kita bangga adalah kita pasti bersorak-sorai, kita pasti berteriak, kita lompat kegirangan, sukacita yang meluap-luap, bahkan ada yang menari-nari, bahkan menceritakannya, mensiarkan itu, mempublikasikannya. Kenapa? Karena kegembiraan yang begitu hebat. Perhatikan kalau dia main menang sampai dapat juara 1, memenangkan pertandingan liga itu, orang akan pawai, orang akan berita-berita di surat-surat kabar itu, media massa, semua berita yang di nomor 1, berita yang di utama itu halaman depan. Kenapa? Karena ini membanggakan sekali. Nah demikian juga kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menjadi pertanyaan. Kenapa Yesus itu harus terangkat ke surga? Karena waktu dia terangkat ke surga, berarti dia ini terpisah dengan murid-muridnya. Dengan kata lain, seakan-akan Yesus ini pergi meninggalkan murid-murid itu seorang diri. 40 hari Yesus telah menampakkan diri, meneguhkan iman mereka, kepercayaan mereka, kasih mereka. Tetapi setelah 40 hari kita lihat apa yang terjadi. Yesus itu terangkat. Yesus itu pergi meninggalkan murid-murid. Bukankah perpisahan ini sungguh menyedihkan? Bukankah perpisahan ini menimbulkan duka, menimbulkan kesedihan yang mendalam? Ataukah Yesus terangkat dan pergi ini karena memang Yesus itu melarikan diri dari murid-muridnya? Karena Yesus tidak mau lagi bertanggung jawab, tidak mau lagi peduli dengan murid-muridnya. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mengalami perpisahan dengan seseorang yang kita kasihi, kita pasti sedih luar biasa, kita menangis luar biasa. Ya, kita mungkin seorang dekat keluarga kita itu harus mungkin dipanggil oleh Tuhan. Kita berpisah dengan dia, kita sedihnya luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus dia terangkat ke surga, dia pergi meninggalkan murid-murid. Sebenarnya bukan karena dia melarikan diri, bukan karena dia tidak peduli, tidak lagi mengasihi murid-murid itu. Yesus harus terangkat ke surga karena memang tugas yang diberikan, tugas yang dimandatkan kepadanya itu sudah selesai. Karena Yesus datang adalah dia diutus oleh Bapaknya. Ada satu tugas, ada satu misi yang Yesus itu emban, yang harus dia kerjakan, yang harus dia selesaikan, dia jalani itu. Itu sebabnya ketika tugas itu selesai, ketika tanggung jawab pekerjaan itu telah selesai, maka Yesus pun dia harus kembali. Karena memang dia diutus ke dalam dunia untuk menjalankan sebuah misi penebusan mati bagi dosa-dosa manusia. Dan ketika Yesus terangkat menunjukkan pekerjaan itu sudah benar-benar selesai. Dan Yesus menyelesaikan pekerjaan tugas dari Bapaknya, dia jalankan itu dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan yang sempurna,
dia menjalankan sampai tuntas. Dan Yesus tidak kerja setengah-setengah. Yesus tidak kerja asal-asalan. Dia jalankan itu taat dengan sepenuh-penuhnya. Nah, di sini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang diberikan kepada kita seharusnya kita juga kerja dengan ketaatan. Kita kerja dengan maksimal, kita kerja dengan tuntas, menyelesaikannya itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, tapi tanggung jawab tugas pekerjaan kita kerjanya itu asal-asalan, kita kerjanya setengah-setengah. Nah, berarti kita ini bisa dipertanyakan, apakah kita ini anak Tuhan yang sejati? Apakah kita ini pengikut Kristus yang benar? Itu sebabnya Paulus kasih nasihat kepada Timotius. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Selesaikanlah tugas pelayananmu, hai Timotius. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena pekerjaan itu harus diselesaikan. Tugas itu harus dikerjakan. Tanggung jawab itu harus dijalankan. Itu sebabnya Yesus pernah mengajar, sekecil apapun pekerjaan itu atau pelayanan itu, nah kita lakukan dia dengan baik. Karena orang yang setia di dalam hal-hal yang kecil, dia itulah yang akan dipercayakan kepada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau hal-hal yang kecil saja kita tidak becus, kita tidak serius, kita asal-asalan, bagaimana kita bisa dipercayakan tugas tanggung jawab yang lebih besar lagi? Dan waktu kita menjalankan tugas apapun itu, ingat bahwa kita ini adalah hamba. Yesus dia adalah hamba. Dia sedang menjalankan kehendak Bapaknya. Itu sebabnya dia menjalankan sebagai seorang hamba yang taat kepada Tuhan. Nah, demikian kita pun hari ini, kita taat menjalankan semua tugas pekerjaan tanggung jawab, karena memang kita ini adalah hamba. Lalu yang kedua, kita lihat kenapa Yesus harus terangkat ke surga, meninggalkan murid-murid. Karena memang Yesus itu bukan berasal daripada dunia ini. Yesus itu dia kembali kepada Bapaknya. Dia kembali kepada tempat dari mana dia datang. Nah, itu sebabnya waktu dia datang, kita lihat dia turun dari atas, dia turun dari surga. Dia hadir di dalam dunia, lahir sebagai manusia sama seperti kita. Dan Alkitab catat bahwa waktu dia ada di dalam dunia, dia lahir ke dalam dunia, dia mengosongkan dirinya, mengosongkan segala keallahannya, dan dia ada di tengah-tengah kita. Nah, itu sebabnya dia kembali. Setelah selesai, dia kembali kepada Bapaknya. Karena memang dia bukan berasal daripada dunia ini. Dan waktu dia kembali, Alkitab catat bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Artinya bahwa dialah orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Dan dia adalah orang kepercayaan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa berarti dia mendapatkan kemuliaan, pemerintahan, kekuasaan itu sebagai anak tunggal Bapa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus terangkat dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian dia di sana tidak hanya sebagai duduk sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia menjadi imam yang agung, imam yang melintasi segala langit. Dan dia sebagai imam, dia berdoa syafaat kepada kita. Dia berdoa bagi kita, bagi orang-orang percaya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini seberapapun pergumulan kita, ingat bahwa Yesus terangkat ke surga, bukan dia lepas tanggung jawab. Dia di sana duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menjadi seorang imam yang berdoa syafaat bagi kita semua, bagi segala pergumulan kita. Kalau hari ini kita dengar bahwa hamba Tuhan mendoakan kita, gembala mendoakan kita, kita senang luar biasa. Bagaimana kalau kita tahu bahwa Yesus itu juga berdoa untuk kita? Waktu kita terbaring lemah di tempat tidur,
ingat bahwa Yesus itu dia juga berdoa untuk kita. Nah, kemudian yang ketiga, Yesus dia pergi bukan melarikan diri, bukan tidak peduli, tidak mengasihi. Yesus bilang begini, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggalnya. Nah, itu sebabnya jangan kita takut bahwa nanti di sana tempat tidak cukup. Jangan sampai tempat di sana kecil, jangan sampai tempat terbatas. Kita lain duduk di emperan, duduk di kaki lima dan sebagainya. Yesus bilang bahwa di rumah Bapakku banyak tempatnya. Dan ini sesuatu yang sungguh meneguhkan kita. Yesus bilang bahwa sebab jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Berarti Yesus ini dia jujur menyampaikan segala sesuatu. Dan setelah dia menyediakan tempat, dia akan kembali lagi. Dia kembali bukan untuk tinggal di dunia ini. Karena memang dia bilang bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini hanya tempat sementara kita. Kita hanya buat kemah di sini. Tapi rumah ada yang abadi, rumah yang ada di surga sana. Bapak Ibu Saudara, dia akan kembali untuk menjemput kita. Nah, ini sesuatu yang penting ya. Dia yang adalah mempelai pria itu, dia akan kembali menjemput gerejanya, menjemput orang percaya, menjemput sang mempelai wanita itu. Nah, itu sebabnya kalau kita mengerti konteks ini di dalam mempelai pria akan menjemput mempelai wanita. Mempelai wanita itu akan mempersiapkan diri. Dia hidup dengan benar, dia hidup dengan sebaik-baiknya, supaya ketika mempelai pria itu datang, dia tidak kedapatan bercela. Dia tidak kedapatan sudah tidak lagi benar. Dia akan datang menjemput kita sebagai mempelai wanita. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan, pesta di dalam kerajaan surga sana. Nah, kemudian yang selanjutnya, Yesus terangkat ke surga. Dia bilang, lebih baik saya pergi. Karena waktu saya pergi, dia itu akan datang. Yang dijanjikan itu akan datang. Roh Kudus itu akan datang. Nah, itu sebabnya Yesus bilang, lebih baik saya pergi, aku pergi, supaya dia datang. Dan kalau dia datang, dia akan menyertai, akan menuntun, akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan penghakiman, dan akan kebenaran Tuhan. Itu sebabnya Yesus bilang, lebih baik dia pergi. Padahal pergi ini kan membuat kita sedih. Tapi dia bilang lebih baik saya pergi, karena Roh Kudus itu akan datang. Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu yang selanjutnya kita lihat, Yesus pergi dan dia mempercayakan tugas pelayanan keselamatan itu kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, kepada gereja Tuhan. Nah, tugas itu dia berikan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ini menarik. Sebenarnya, Yesus itu Allah bisa melakukan pelayanan, pekerjaan, pemberitaan Injil itu dia bisa lakukan sendiri. Tapi kenapa tugas itu dia berikan, dia percayakan kepada gereja, kepada orang-orang percaya, kepada para murid? Berarti ini adalah suatu kehormatan. Ketika dia juga melibatkan kita, dia juga mempercayakan tugas itu kepada gereja. Itu sebabnya dia tidak mau bahwa Injil itu hanya ada di Yerusalem sana. Dia tidak mau hanya ada di tanah Palestina sana. Injil itu harus terus diberitakan, dibawa terus sampai kepada ujung-ujung bumi. Bapak Ibu, itu sebabnya pelayanan ini adalah suatu kehormatan. Karena kita dipercayakan untuk berbagian, kita dipercayakan untuk bekerja bersama dengan Tuhan, memberitakan Injil itu kepada orang lain. Nah, orang percaya yang baik akan menjalankan tugas itu dengan baik, karena dia tahu ini adalah suatu kehormatan. Dan tugas ini
kita lihat bahwa ini tugas yang tidak main-main, tugas yang serius. Itu sebabnya kita harus serius untuk menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada Tuhan. Dan orang yang menjalankannya hanyalah orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan, yang akan menjalankan pelayanan itu dengan baik. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak mungkin menjalankan tugas pelayanan itu dengan baik. Karena memang tugas ini diperlukan keseriusan. Tugas ini bukan hanya pekerjaan sampingan, bukan hanya pekerjaan asal-asalan, tapi inilah pekerjaan yang harus kita gumuli, kita jalankan itu dengan serius. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, ada dua mandat yang penting. Saya lihat sebelum Yesus itu ditangkap, dia jalankan ada satu hal yang dia buat, yaitu dia membuka pakaiannya, lalu dia membasuh kaki murid-murid semuanya. Dia yang adalah seorang guru, dia membasuh kaki murid-muridnya. Apa maksud daripada peragaan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Nah, Yesus memberikan satu mandat, yaitu mandat pelayanan kepada para murid, supaya mereka itu saling melayani, saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Bukankah Yesus berkata, barang siapa yang mau ditinggikan, baiklah dia menjadi pelayan daripada semuanya. Barang siapa mau yang terbesar dalam kerajaan Allah, dialah orang yang harus melayani. Itu sebabnya sebelum Yesus ditangkap, dia membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda dia memberikan mandat pelayanan itu. Dan sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan satu mandat, yaitu mandat penginjilan. Pergilah beritakan Injil, yang percaya baptis mereka, ajarkanlah mereka, muridkanlah mereka. Nah, ini mandat penginjilan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon para murid setelah Yesus itu terangkat? Kita lihat bahwa mereka sujud, mereka menyembah kepada Tuhan. Kenapa mereka sujud, mereka menyembah? Karena mereka tahu siapa Dia. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah Rabi Guru yang memang layak untuk disembah. Lalu kita lihat mereka kembali dengan sukacita, walaupun Yesus itu pergi dan terangkat. Dalam Kisah Rasul catat bahwa mereka menatap ke langit. Tiba-tiba ada dua orang malaikat berdiri dan menegur mereka. Hei orang-orang Galilea, kenapa menatap ke langit? Yesus yang terangkat akan kembali dengan cara yang sama. Akhirnya mereka kembali. Waktu mereka kembali dengan sukacita. Lalu perhatikan, mereka kembali, terus mereka ada di mana? Mereka tetap berkumpul bersama. Mereka tetap bersekutu bersama, berdoa bersama-sama, dengan sehati menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang nanti akan dicurahkan kepada mereka. Nah, itu sebabnya persekutuan itu penting. Ibadah bersama itu penting. Hari ini kita kan dengan keadaan situasi, kita ibadah di rumah juga bisa, masing-masing juga bisa. Itulah ibadah yang sejati. Karena memang Allah itu roh, Allah tidak dibatasi tempat, ruang, waktu, dan sebagainya. Betul. Tapi jangan lupa bahwa Yesus juga menganjurkan kita untuk tetap ada di dalam persekutuan. Amin. Ada yang bilang persekutuan roh, kita walaupun terpisah, tapi satu roh. Luar biasa. Benarkah salah? Semua benar. Karena yang itu benar, yang ini juga benar. Ada referensi-referensinya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah jalankan itu dengan iman kita. Jalankan itu dengan keyakinan kita. Dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, berarti dengan demikian kita lihat peristiwa kenaikan Yesus ini peristiwa yang sungguh membanggakan. Sesuatu yang membanggakan, membuat kita itu terpukau, kita terheran-heran, kita bangganya luar biasa. Dan kita lihat, kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Semua kisah hidupnya
baik dari kelahirannya, pelayanannya, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan ke surga, semuanya itu adalah begitu ajaib, begitu mengherankan, dan begitu membanggakan. Karena memang Yesus ini luar biasa. Amin. Saudara bangga bisa kenal Yesus. Saudara bangga kalau bisa percaya kepada Dia, bersekutu dengan Dia. Lalu yang kedua, mari kita belajar dari teladan hidup Yesus sendiri, yang taat, yang setia menjalankan kehendak Bapanya, sebagaimana dua amanat, amanat pelayanan dan juga amanat penginjilan. Yang ketiga, mari tetap ada di dalam persekutuan bersama, di dalam doa bersama, menantikan janji kedatangannya, yaitu Kristus sang mempelai pria menjemput gereja, menjemput orang percaya yang adalah mempelai wanitanya. Nah, itu sebabnya kenapa ada doa bersama secara jemaat. Karena memang doa pribadi itu penting. Doa pribadi itu biasa, itu juga ada. Tetapi kenapa ada doa bersama secara jemaat? Kita ada program setiap hari Sabtu, yaitu doa puasa. Memang saya tahu doa ini tidak mudah. Doa ini sesuatu yang gampang, tetapi sesuatu juga yang sulit. Kenapa kita harus berdoa bersama secara jemaat? Karena memang kita diminta untuk berdoa bersama-sama. Mereka berkumpul sampai hari yang ke-50, hari Pentakosta itu. Roh Kudus dicurahkan dan mereka semua dihinggapi dengan lidah-lidah api itu. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan orang-orang semua lihat mereka ini bicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Kenapa bisa demikian? Mereka ada di dalam satu persekutuan yang intim, satu persekutuan yang manis. Bukankah Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atasnya, di situ Dia ada. Nah, hari ini kita lihat bahwa kekristenan dan semua kebenaran-kebenaran itu mulai pudar. Semua kebenaran-kebenaran itu mulai pudar dan sebagainya. Dan inilah saatnya untuk kita tetap membangun iman kita di atas dasar yang paling suci, dasar yang benar. Kita berdoa di dalam kuasa Roh Kudus supaya kita bisa melihat apa yang mau Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, semua sudah mulai luntur ya. Orang ibadah itu sudah dianggap salah. Kita punya satu gereja, waktu orang beribadah, polisi jaga di sana. Jangan kami ibadah ya. Tapi orang yang jual toko-toko minuman keras, mereka polisi tidak jaga di sana. Saya bilang ini aneh benar. Memang lagu itu bilang ini zaman-zaman edan. Zaman yang sudah gila. Karena memang terbalik. Kok orang sembahyang justru dijaga? Tempat orang jual minuman keras, tempat orang pencurian, tempat-tempat yang merah kriminal itu, polisi tidak ada di sana. Kenapa jaga orang yang ibadah? Nah, saudara lihat nanti hari-hari dan semua kebenaran-kebenaran itu akan mulai luntur satu dengan yang lain. Akhirnya perhatikan bahwa hari ini kita ibadah online, karena di rumah juga kita ibadah. Amin. Iya benar. Tapi juga Tuhan Dia bilang kita itu eklesia, kita gereja itu orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Kita berkumpul di dalam satu wadah, dalam satu tempat untuk kita memuliakan Tuhan. Tapi hari ini dunia tawarkan kita ibadah online. Nah, ibadah online ini kan kita tidak tahu yang sampaikan kebenaran firman Tuhan ini siapa, latar belakangnya bagaimana. Orang ini bagaimana relasi hidup dengan Tuhan? Apakah hidup benar ataukah hidup kacau balau? Kita tidak tahu, kita hanya lihat di dalam layar itu. Itu sebabnya ada suatu video seorang yang dia sampaikan firman Tuhan, dia menjelaskan firman Tuhan, luar biasa. Tapi saya lihat orang itu, wah ini orang tidak tahu. Ini anak Tuhan kah? Bukankah? Tapi inilah saatnya akan tampil semua. Orang-orang mereka juga pakai nama Yesus. Mereka juga sampaikan kebenaran firman Tuhan.
Tapi apakah kita mengenal mereka? Tidak tahu. Bagaimana relasi dengan Tuhan? Bagaimana relasi dengan gereja? Relasi dengan pemimpin-pemimpin rohani? Nah, kita tidak kenal. Itu sebabnya semua ada di dalam dunia maya. Semua ada di dalam media. Tinggal kita lihat. Apakah kita akan terima, kita dengar. Kalau kita tidak tahu baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, kita akan disesatkan. Dan kita akan menyesatkan. Dan inilah saatnya, inilah zamannya penyesatan itu terjadi di mana-mana. Amin. Percaya tidak percaya, mari bangun iman kita di atas dasar yang paling suci, dasar yang paling murni. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa.